Mustahik zakat. Mustahik zakat ini ada 8 asnaf atau 8 golongan. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjuangan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Baiklah, kita pelajari satu persatu dari mustahik zakat, 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir di sini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih dalam kekurangan memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi orang fakir ini tidak memiliki pekerjaan, bahkan tidak memiliki tempat tinggal, dan semuanya serba kekurangan. Fakir ini adalah lebih tidak mampu, lebih tidak punya daripada miskin. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Apa orang miskin? Orang yang memiliki harta. Nah, ini orang yang memiliki harta, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lain dengan fakir. Kalau fakir tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, tetapi kalau miskin memiliki harta dan juga memiliki pekerjaan, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat, atau kita kenal dengan panitia zakat. Mustahik zakat yang keempat adalah mu'allaf. Apa mu'allaf? Mu'allaf ini adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini disebut mu'allaf. Jadi ini juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, riqab. Siapakah riqab? Riqab ini adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, pada zaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Tapi pada masa Rasulullah, masa dahulu, budak itu masih diperjualbelikan. Riqab ini adalah budak yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak mampu untuk menebusnya. Ini boleh juga menerima zakat. Yang keenam, mustahik zakat adalah gharim. Siapakah gharim? Orang yang memiliki banyak hutang, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang ketujuh, fi sabilillah. Siapakah? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Jadi orang yang berjuang, rela berkorban di jalan Allah dan tidak ada gajinya dari siapapun, maka dia berhak untuk menerima zakat. Dalam hal ini misalnya guru ngaji, itu boleh untuk kita untuk menerima zakat, karena itu juga disebut dengan fi sabilillah. Yang terakhir, ibnu sabil. Siapakah ibnu sabil? Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan, tapi perjalanannya ini adalah perjalanan untuk kebaikan. Di tengah-tengah jalan bekalnya habis, dan ini juga bisa untuk menerima zakat. Inilah 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat, orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang sekarang, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Kalau tadi adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, sekarang apakah
apakah ada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, tidak boleh menerima zakat? Ada. Yang pertama, orang kaya. Pasti ya, orang kaya ini tidak berhak, tidak boleh menerima zakat fitrah karena ia sudah lebih dengan harta dan kaya, dengan usaha dan penghasilannya. Yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Seorang budak, kalau masa dulu ya, seorang budak ini masih ditanggung oleh majikannya, ini tidak berhak juga menerima zakat fitrah karena sudah ditanggung oleh pemiliknya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para habaib keturunan Rasulullah, dari Rasulullah semuanya keturunan Rasulullah itu tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sudah suci. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam, non-muslim. Orang di luar Islam tidak boleh menerima zakat, walaupun orang non-muslim tadi adalah misalnya termasuk golongan orang miskin. Misalnya di tetangga kita ada orang non-muslim miskin, kita mau berzakat fitrah kepada orang non-muslim itu tidak boleh, karena itu adalah agamanya beda dengan kita. Jadi zakat fitrah ini tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Yang terakhir, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Misalnya dalam keluarga kita ada orang, ada seseorang, bukan saudara, bukan apa, tapi kita nanggung. Kita tinggal, orang itu tinggal di rumah kita tanggung semuanya sehingga tercukupi oleh orang yang nanggung. Jadinya itu juga tidak boleh menerima zakat fitrah. Nah, itu ada lagu Syubanul Waton ya, kita nyanyikan bersama-sama untuk mempermudah hafalan kita dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhama, kullu man ya'tika yawman Domi hayyal qahimaman, kullu man ya'tika yawman Domi hayyal qahimaman. 8 asnaf yang berhak terima zakat: 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, 5 riqab, 6 gharim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak terima zakat. Nah, itu tadi ya contoh atau lagu Syubanul Waton dengan lirik 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya. Tugas kalian yaitu menyanyikan, kalau bisa hafal ya, menyanyikan atau hafal lagu Syubanul Waton dengan lirik 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya, dihafalkan, kemudian boleh direkam atau di video, kemudian dikirim ke dalam classroom. Ini untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Baiklah, sampai sekian, terima kasih.